Terima kasih. Anda masih bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal 90,1 RGR FM, Radio Pelopor di Tulungagung. Mari kita ikuti acara berikutnya. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Gue dapet dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temanku punya temen. Nah, kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. bener nggak? Masa hoax tuh? Hoax. Waduh, Hati-hati. hoax nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Belajar di rumah lebih mudah dengan belajar bareng lewat radio. Ayo belajar bareng lewat radio jam 9 pagi hanya di 90,1 RGR FM Radio Pelopor Tulungagung. Belajar bareng lewat radio kerjasama Diskominfo Kabupaten Tulungagung, Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, PGRI Kabupaten Tulungagung, dan 90,1 RGR FM Tulungagung. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hai anak-anak kelas 1 yang ada di Kabupaten Tulungagung dan sekitarnya yang saat ini sedang belajar daring di rumah didampingi oleh ayah bunda tercinta. Selamat bergabung kembali bersama dengan Bu Yuni di program kelas mengajar 90,1 RGR FM Radio Pelopor di Tulungagung. Program kelas mengajar yang merupakan kerjasama antara PGRI Kabupaten Tulungagung, Diskominfo Kabupaten Tulungagung, dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung akan selalu hadir mengajak anak-anak sekolah dasar untuk belajar bersama, menambah ilmu pengetahuan, belajar semakin menyenangkan bersama RGR FM. Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku? Semoga anak-anak selalu sehat, semangat, dan memiliki tekad kuat untuk menuntut ilmu demi menyongsong masa depan dan cita-cita yang cerah. Di pagi yang cerah ini, Senin tanggal 15 Maret 2021, kita akan melanjutkan belajar tematik pada tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Supaya anak-anak dapat mengikuti siaran pendidikan ini dengan baik, nah silahkan
kalian persiapkan terlebih dahulu buku tema 7 dan alat-alat tulis yang lain. Bila sudah siap, mari anak-anakku, kita awali pembelajaran pagi ini dengan membaca doa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, memberikan kelancaran, dan akhirnya kita nanti mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak hebatku, untuk menambah semangat kita dalam belajar, yuk kita yel-yel dulu ya. Belajar, belajar, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Oke, pintar sekali. Nah, anak-anakku, hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan hewan dan manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Mari kita mengenal berbagai tanaman di sekitar kita. Pada pembelajaran satu ini, kita awali dengan mengamati gambar Udin dan ibunya yang sedang merawat tanaman di taman. Mari anak-anakku, kita baca bersama-sama buku paket halaman 90 tentang cerita Udin dan ibunya yang merawat tanaman. Oke, kita baca bersama ya. Merawat tanaman. Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore, Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanaman dengan baik. Udin menyayangi tanamannya. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur. Tanaman tersebut berbunga warna-warni. Halaman rumah Udin terlihat lebih indah. Setelah kita membaca teks tersebut, sekarang ayo anak-anak sebutkan apa saja aturan merawat tanaman sesuai pada teks tersebut. Anak-anak sudah tahu bagaimana cara merawat tanaman sesuai aturan? Yuk anak-anak, kita simpulkan apa saja aturan merawat tanaman sesuai dalam teks bacaan tersebut. Aturan merawat tanaman yang pertama, menyiram setiap hari. Anak-anak bisa membantu ibu menyiram bunga-bunga di taman halaman rumah setiap hari ya. Kemudian yang kedua, tanaman diberi pupuk agar tumbuh subur. Kemudian aturan yang ketiga, mencabuti rumput liar pengganggu tanaman agar tanaman subur dan tampak indah. Jika kalian mematuhi aturan merawat tanaman, menyiram, memberi pupuk, dan mencabuti rumput liar, pasti bunga-bunga di halaman kalian akan indah, asri, dan tampak berwarna-warni menghiasi taman halaman kita. Pasti siapapun yang melihatnya akan senang dan hatinya akan gembira karena melihat asrinya lingkungan rumah kalian. Anak-anak hebatku, supaya anak-anak lebih bersemangat
merawat tanaman di sekitar rumah? Yuk kita bernyanyi bersama lagu Kurawat Tanamanku, lagu versi 11 Aku Sayang Ibu. Bernyanyi bersama Bu Yuni ya, dengan hati yang riang dan gembira. Tiap hari ku sirami bunga, tidak lupa ku memberi pupuk. Rumput liar tidak ku biarkan, indah nian bunga mekar berwarna-warni. Tiap hari ku sirami bunga, tidak lupa ku memberi pupuk. Rumput liar tidak ku biarkan, indah nian bunga mekar berwarna-warni. Tiap hari ku sirami bunga, tidak lupa ku memberi pupuk. Rumput liar tidak ku biarkan, indah nian bunga mekar berwarna-warni. Nah, kita sudah bernyanyi lagu Kurawat Tanamanku. Ya anak-anak ya. Anak-anak pasti selalu membantu ibu merawat tanaman di sekitar rumah ya. Seperti Udin. Udin selalu membantu ibunya merawat tanaman. Ibu sangat senang dan bangga dengan Udin. Ibu sering memberikan pujian kepada Udin. Nah anak-anak, bagaimana kalimat pujian yang diucapkan ibu untuk Udin? Yuk kita simak percakapan antara ibu dan Udin di halaman 92. Anak-anak juga bisa ikut membaca ya. Anak-anak bisa bermain peran bersama anggota keluarga yang lain. Berikut ini contoh pujian yang diberikan ibu kepada Udin. Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu. Ibu memuji Udin. Bagaimana Udin menjawab? Karena Udin sudah dipuji oleh ibunya, seharusnya Udin mengucapkan terima kasih. Nah, bagaimana jawaban Udin atas pujian yang diberikan ibu? Nah, Udin menjawab, terima kasih Bu. Udin juga sangat bangga terhadap ibunya. Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Udin juga sering memberikan pujian kepada ibu, seperti contoh berikut ini. Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik. Ibu pun menjawab atas pujian Udin. Terima kasih Udin. Nah anak-anak, apakah kalian di rumah juga suka merawat tanaman seperti Udin? Apakah teman-teman kalian di rumah juga suka merawat tanaman? Kalian dapat membuat pertanyaan sesuai hal yang kalian inginkan, yang kalian ingin ketahui. Setelah itu, kalian bertanyalah kepada teman kalian. Coba berlatih membuat kalimat pujian kepada teman kalian yang telah merawat tanamannya. Berilah pujian kepada teman yang suka merawat tanaman. Tuliskan nama dan pujian dengan jelas. Ucapkan pula terima kasih kepada teman yang telah memberi pujian kepada kalian. Anak-anak hebatku, tanaman hidup dapat menambah keindahan sekitar rumah kita. Dan tanaman buatan juga dapat dijadikan hiasan. Bisa kita letakkan di atas meja, meja ruang tamu, meja teras, ataupun meja ruang keluarga. Apa itu tanaman buatan anak-anak? Tanaman buatan
adalah tanaman yang terbuat dari kertas atau bahan lain yang kita buat. Nah, sekarang mari anak-anak kita berlatih membuat tanaman hias dari kertas untuk hiasan. Anak-anak bisa menyimak juga di buku paket kalian di halaman 94, Ayo Berkreasi. Nah, di sana ada latihan membuat tanaman dari kertas sebagai hiasan. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Nah, alat yang dibutuhkan yang pertama gunting, kedua kertas atau karton berwarna, yang ketiga lem. Setelah kita menyiapkan alat dan bahan, sekarang bagaimana langkah-langkah membuat tanaman dari kertas? Ayo, anak-anak juga bisa menyimak di buku ya. Yang pertama, gunting kertas atau karton warna-warni sesuai kebutuhan. Kemudian yang kedua, lipatlah karton seperti contoh yang ada di buku kalian. Ketiga, jiplak pola tanaman seperti contoh. Keempat, gunting sesuai pola yang telah kalian buat. Kemudian yang terakhir, lipat bagian kertas sesuai garis. Setelah selesai, cobalah kalian buat gambar tanaman tersebut agar bisa berdiri dengan cara ditekuk tengahnya ya. Setelah berhasil, cobalah membuat pola tanaman sesuai imajinasi kalian. Kalian bisa membuat tanaman pohon cemara atau tanaman yang lainnya. Selamat mencoba anak-anakku. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1 RGR FM. Anak-anak hebatku, saat ini kalian masih belajar bersama Bu Yuni di kelas mengajar 90,1 RGR FM. Semoga tetap semangat ya. Nah, sekarang kita akan belajar pada pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini, kita akan belajar bermain peran. Nanti coba anak-anak perhatikan di buku paket kalian percakapan antara Siti dan Dayu. Sekarang Bu Yuni akan membacakan percakapan antara Siti, Dayu dan ibunya seperti di halaman 98. Anak-anak bisa ikut menyimak ya. Anak-anak juga bisa membaca peran tersebut dengan anggota keluarga yang lain. Hai Dayu, kamu sedang apa? Hai Siti, aku sedang menyiram tanaman. Indah sekali tanaman ini. Kamu rajin sekali Dayu. Terima kasih Siti. Tanaman ini tumbuh indah karena aku sayang dan rajin merawatnya. Boleh aku membantumu, Dayu? Tentu saja boleh. Ayo Siti, bantu aku merapikan tanaman ini. Nah anak-anak, demikian percakapan antara Siti dan Dayu. Setelah mereka bercakap-cakap, ibu mendengar percakapan antara Siti dan Dayu. Kemudian ibu pun memberikan pujian kepada mereka berdua. Bagaimana pujian ibu untuk Siti dan Dayu? Berikut pujian yang ibu berikan kepada mereka.
Siti, kamu memang anak yang baik dan suka menolong teman. Dayu, kamu anak yang rajin dan selalu membantu orang tua. Kalian memang anak-anak yang hebat. Ibu bangga dengan kalian berdua. Anak-anak, setelah kita mendapat pujian dari siapapun, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa untuk berterima kasih ya. Dan pujian yang diberikan kita tidak boleh membuat kita sombong. Anak-anak, kita harus selalu merawat, memelihara tanaman di sekitar kita. Kita juga harus mengenal tanaman agar dapat merawatnya dengan baik. Coba anak-anak perhatikan kembali tanaman yang ada di sekitar. Tanaman terdiri dari bermacam-macam bagian. Ada daun, ada batang, ada biji, dan juga akar. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan pada buku paket halaman 101. Anak-anak bisa memasangkan gambar dan tulisan dengan cara menarik garis ya. Di sana ada gambar tanaman, ada bagian biji, ada bagian bunga, akar, bunga, daun, dan juga batang. Nanti anak-anak tarik garis sesuai gambarnya ya. Setelah itu, anak-anak bisa memberi contoh, mengambil 5 contoh daun tanaman di sekitar kalian. Kalian bisa menempelkan pada buku dan berilah tulisan daun dari tanaman apa agar anak-anak lebih mengenal macam-macam tanaman di sekitar kalian. Setelah anak-anak mengetahui ciri-ciri tanaman dari daunnya, sekarang ayo kita belajar menirukan gerakan tanaman sambil bermain dadu. Pada dadu tersebut nanti kita tempeli gambar biji ya anak-anak ya. Anak-anak gunting gambar, kemudian tempel sehingga membentuk sebuah dadu. Lemparkan dadu yang sudah kalian bentuk, kemudian tirukan gerakan sesuai gambar yang muncul. Berlatihlah terlebih dahulu agar kalian lebih terampil. Jangan lupa sebelum melakukan kegiatan ini, kita lakukan pemanasan dahulu untuk menghindari cedera dan permainan belajar berjalan dengan lancar. Mulai ya anak-anak ya. Kita lempar dadu yang pertama. Jika muncul gambar biji yang masih tertutup, anak-anak bisa melakukan posisi duduk. Badan membungkuk sampai lantai, kemudian tangan di depan muka. Nah, yang kedua, lempar dadu yang kedua. Jika muncul gambar biji yang ada akarnya sedikit ya, akarnya muncul sedikit, lakukan posisi duduk, badan membungkuk sampai lantai, tangan dikedepankan. Lemparan dadu yang ketiga, jika muncul gambar biji yang tumbuh akar, maka anak-anak lakukan posisi duduk, tangan di samping. Lemparan dadu yang keempat, jika muncul gambar biji dan akar yang memanjang, lakukan posisi duduk, tangan di belakang, badan melengkung ke belakang dan pandangan ke atas. Sekarang kita lempar lagi dadu yang kelima. Muncul gambar tanaman, ada daunnya, ada akarnya. Lakukan posisi berdiri. Kedua tangan diangkat ke atas, lurus ya. Ya. Setelah dadu yang keenam dilempar dan muncul gambar tanaman lengkap dengan daun, akar, dan buah, maka lakukan posisi berdiri, kedua tangan diangkat ke atas
dibuka, ditutup, seperti gerakan daun tertiup angin. Anak-anak, gerak tanaman sangat indah. Gerakan tersebut dapat dijadikan gerakan tarian ya, ataupun juga gerakan saat kalian olahraga. Gerakan tanaman sangat beragam. Semua gerakan tanaman merupakan ciptaan Tuhan. Kita wajib bersyukur dengan cara menjaga dan merawat tanaman dengan baik. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah banyak membahas tentang bagaimana cara merawat tanaman. Namun pada pembelajaran 3 ini kita akan ulang kembali ya, supaya anak-anak semakin paham dan semakin banyak pengetahuannya. Kalian sudah mengetahui tanaman adalah benda hidup. Kalian juga sudah mengetahui bagaimana cara merawat tanaman dengan baik. Seperti yang dilakukan Lani, Benny, Siti, dan Edo pada buku paket pembelajaran 3 halaman 108. Lani, Benny, Siti, dan Edo sedang merawat tanaman. Lani sedang memberikan pupuk untuk tanaman. Benny sedang membersihkan tanaman dari rumput liar. Siti meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Edo sedang menyiram tanaman. Semua kegiatan tersebut termasuk cara merawat tanaman. Kegiatan merawat tanaman dilakukan agar tanaman tumbuh subur. Cobalah anak-anak mewawancarai teman-teman tentang bagaimana cara merawat tanaman dengan baik dan benar. Ada berbagai tanaman di sekitar kita. Ada tanaman yang menghasilkan bunga, ada pula tanaman yang menghasilkan buah. Anak-anak, sekarang ayo kita berlatih pada buku paket kalian halaman 111. Ada gambar tanaman dan buahnya. Cobalah memasangkan tanaman dan buah yang dihasilkan dengan cara menarik garis. Tanaman yang pertama adalah tanaman pisang. Tanaman pisang menghasilkan buah pisang. Yang kedua, tanaman cabai. Tanaman cabai menghasilkan buah cabai. Cabai rasanya pedas ya anak-anak. Kalau pisang tadi rasanya manis. Tanaman yang ketiga adalah tanaman durian. Tanaman durian menghasilkan buah durian. Buah durian rasanya manis dan baunya juga harum. Kulit durian ada durinya ya, kasar, berbeda dengan kulit pisang. Tanaman yang keempat adalah tanaman pepaya. Tanaman pepaya menghasilkan buah pepaya. Yang terakhir ada tanaman salak. Tanaman salak akan menghasilkan buah salak. Kita dapat menemukan berbagai macam buah-buahan di pasar. Kita bisa membeli buah apapun yang ada di pasar. Contohnya buah semangka, buah pepaya, pisang, salak, jambu, dan lain-lain. Anak-anak bisa membeli, kemudian kita simpan di rumah. Kita makan bersama keluarga. Buah-buahan sangat bagus untuk kesehatan tubuh karena buah-buahan banyak mengandung vitamin dan mineral yang sangat dibutuhkan untuk tubuh. Mari anak-anak, kita mengenal berbagai macam buah-buahan sambil berlatih berhitung. Coba anak-anak buka buku paketnya di halaman 112 ya. Perhatikan gambar berikut ini.
Yuk kita hitung banyaknya buah sesuai gambar. Yang pertama ada gambar buah jambu. 20 jambu digabung dengan 20 jambu sama dengan 40 jambu. 20 ditambah 20 sama dengan 40. Jadi banyaknya buah jambu sebanyak 40 buah. Nomor 2 ada gambar buah salak. 23 buah salak digabung dengan 21 buah salak menjadi 44 buah salak. 23 ditambah 21 sama dengan 44. Jadi banyaknya buah salak sebanyak 44 buah. Gambar nomor 3 adalah gabungan buah sirsa. 30 sirsa digabung dengan 20 sirsa sama dengan 50 sirsa. 30 ditambah 20 sama dengan 50. Banyaknya buah sirsa sebanyak 50 buah. Nomor 4 ada gabungan gambar buah kedondong. 25 buah kedondong ditambah 20 buah kedondong sama dengan 45 buah kedondong. 25 ditambah 20 sama dengan 45. Jadi banyaknya buah kedondong sebanyak 45 buah. Gambar yang terakhir ada gambar bengkoang. 30 bengkoang digabungkan dengan 30 bengkoang sama dengan 60 bengkoang. 30 ditambah 30 sama dengan 60. Jadi banyaknya buah bengkoang sebanyak 60 buah. Anak-anak, Bu Yuni sampaikan terima kasih kepada kalian yang masih semangat menyimak kelas mengajar di 90,1 RGR FM. Pada pembelajaran 4 ini, kita akan mengingat kembali tentang tanaman hias yang telah kita buat pada pembelajaran sebelumnya. Cobalah membuat bentuk tanaman yang lain bersama anggota keluarga, kakak, adik, atau anggota keluarga yang lain. Kemudian, susunlah tanaman-tanaman tersebut menjadi taman yang indah seperti contoh pada buku paket kalian di halaman 116. Di sana ada gambar rumah yang ditempeli tanaman-tanaman dari tanaman hias yang telah dibuat. Tampak asri dan indah, bukan? Nah, setelah kalian membuat tanaman-tanaman menjadi taman yang indah bersama anggota keluarga, sekarang kalian bandingkan hasil karya yang kalian buat dengan hasil karya anggota keluarga yang lain. Buatlah kalimat pujian untuk anggota keluarga kalian. Kalian bisa menulis pada buku tulis kalian tentang ungkapan pujian yang kalian berikan untuk anggota keluarga yang lain. Dan jika kalian diberi pujian, kalian jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya. Bagaimana perasaan kalian setelah membuat karya tersebut? Senang ya? Sudah bisa berkarya dengan hasil yang bagus. Nah, mari kita mengenal tanaman lain dan cara geraknya. Anak-anak, di halaman 118 itu ada 2 gambar pohon anak-anak. Ada pohon kelapa dan juga ada pohon bambu. Yang pertama, pohon kelapa. Gambar ini gambar pohon kelapa. Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Gambar yang kedua, gambar ini adalah gambar pohon bambu.
Pohonnya tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Sambil mengenal nama-nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Di rumah, kalian coba bermain bersama teman di sekitar rumah ataupun anggota keluargamu yang lain. Kalian menyebutkan nama-nama pohon sesuai yang ada di buku. Jika teman atau anggota keluargamu menyebutkan pohon kelapa, kamu harus berdiri sendirian. Jika temanmu menyebutkan pohon bambu, kamu harus berpegangan tangan bersama 4 teman-teman yang lain. Jika temanmu menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Jika temanmu menyebutkan angin badai, gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan secara cepat. Dan jika temanmu menyebutkan pohon roboh, kamu harus duduk jongkok. Kalian bisa mengikuti langkah-langkahnya pada buku paket kalian di halaman 120 ya. Selamat berlatih anak-anak. Anak-anak, kalian juga bisa mempraktekkan gerak tumbuhan dalam sebuah cerita. Seperti yang ada pada buku paket halaman 121. Di sana ada sebuah cerita yang di dalamnya ada kalimat pohon kelapa, angin sepoi-sepoi, pohon bambu roboh, dan angin badai. Saat ada kalimat tersebut, ada kata tersebut, anak-anak harus melakukan gerakan seperti yang disebutkan tadi. Contoh, ada kata pohon kelapa. Saat ada kata pohon kelapa, kalian harus berdiri. Kemudian saat ada kata pohon bambu, anak-anak langsung berpegangan tangan dengan teman atau anggota keluarga yang lain. Saat ada kata angin sepoi-sepoi, gerakkan badan ke kiri ke kanan secara perlahan. Dan ketika ada kata angin badai, gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan secara cepat. Dan saat ada kata pohon bambu roboh, anak-anak langsung duduk jongkok. Oke anak-anak, Bu Yuni akan membacakan ceritanya. Anak-anak mempraktekkan gerakannya dari rumah ya. Oke, siap? Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah, berdiri kuku pohon kelapa. Daunnya bergoyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Rumah nenek Siti menjadi lebih rindang dan sejuk. Namun, saat pohon bambu terkena angin badai, sangat menakutkan. Angin yang sangat kencang membuat pohon bambu roboh. Nah, cobalah membuat cerita sendiri, cerita yang menunjukkan gerakan tanaman seperti contoh tersebut. Lakukan gerakan sesuai cerita yang kalian bacakan. Anak-anak kelas 1 yang luar biasa, masih tetap semangat ya belajar bersama Bu Yuni di kelas mengajar 90,1 RGR FM. Kita masih akan belajar lagi tentang bagaimana cara merawat tanaman dan bagian-bagian tanaman. Di pembelajaran 5 ini kita akan mempelajari macam-macam akar, batang, daun,
buah, biji, dan bunga yang di setiap bagiannya memiliki manfaat tersendiri. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya, contohnya jeruk dan pepaya. Ada yang hanya dimakan bagian daunnya, misalnya bayam dan kangkung. Ada yang hanya dimakan bijinya, misalnya kedelai dan kacang hijau. Kita juga dapat memanfaatkan akar atau batangnya untuk dimakan. Contoh yang dimakan akarnya adalah singkong. Kemudian yang dimanfaatkan batangnya adalah tebu. Kita harus bersyukur pada Tuhan yang telah menciptakan tanaman. Anak-anak, pada buku paket kalian di halaman 123 ada gambar bermacam-macam makanan. Ada yang berasal dari hewan dan ada yang berasal dari tanaman. Coba anak-anakku yang di rumah, kalian sebutkan ya, mana makanan yang berasal dari tumbuhan. Yang bisa ikut menyebutkan ya. Siapa yang tahu? Iya, pintar sekali. Ada jagung, ada nasi yang berasal dari padi, ada tempe yang berasal dari kedelai, dan ada buah-buahan. Itu semua adalah contoh makanan yang berasal dari tumbuhan. Anak-anak sudah tahu makanan mana yang bisa kita makan dan mana yang tidak bisa kita makan yang berasal dari tumbuhan. Dan mana yang bisa kita makan bagian buahnya, mana yang bisa kita makan bagian daun, akar, atau batangnya. Yuk kita tarik garis, ada gambar buah-buahan di halaman 124. Yang pertama, gambar jeruk. Jeruk yang kita makan adalah buahnya. Kemudian yang kedua, ada gambar singkong. Singkong yang kita makan adalah akarnya. Kemudian gambar yang ketiga, kangkung. Kangkung yang kita manfaatkan adalah daunnya. Tebu yang kita manfaatkan adalah batangnya. Kemudian ada gambar sawi, kita manfaatkan, kita buat sayur adalah daunnya. Kemudian bunga kol. Bunga kol yang kita manfaatkan bunganya. Kita buat sayur sop. Kemudian padi. Padi kita manfaatkan bijinya yang kemudian diolah menjadi beras. Terakhir ada kedelai. Kedelai kita manfaatkan bijinya juga. Nah, anak-anak, kalian sudah pintar, sudah tahu mana makanan yang boleh dimakan bagian buahnya, bagian akarnya, batang, ataupun bunganya. Sekarang kalian bisa merawat tanaman yang ada di sekitar kalian agar tumbuh, agar berbuah, dan bisa kita manfaatkan. Berbagai tanaman dapat diolah menjadi makanan. Kita dapat membuat sayur menggunakan kangkung, bayam, sawi, kol, wortel, dan sebagainya. Kita juga dapat membuat makanan tradisional, contohnya dari singkong. Apakah kamu tahu nama makanan yang terbuat dari kedelai? Iya, makanan yang terbuat dari kedelai contohnya tempe, tahu, dan susu kedelai. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan teks pada buku kalian. Kalian bisa menyimak, membuka di halaman 125. Yuk kita baca dengan nyaring. Membuat sayur sup bersama ibu. Hari ini Siti membantu ibu memasak.
Siti dan ibu memasak sayur sup. Siti membantu ibu membersihkan sayuran. Siti juga membantu ibu memotong sayuran. Ibu Siti pandai memasak sayur sup. Sayur sup buatan Ibu Siti enak rasanya. Nah anak-anak, coba siapa yang bisa menyebutkan kalimat pujian yang ada pada teks bacaan tersebut? Iya, pintar sekali. Coba kalian tulis pada buku kalian. Mana yang termasuk kalimat pujian? Anak-anak bisa kan membuat kalimat pujian yang ditujukan untuk Siti dan ibunya sesuai teks bacaan tersebut? Ya, pintar sekali. Yang pertama, kita bisa membuat kalimat pujian seperti ini. Rajin sekali Siti membantu ibu. Kemudian, sup buatan ibu enak sekali. Yang ketiga, pandai sekali ibu memasak sup. Nah, nanti anak-anak bisa membuat kalimat pujian sendiri ya. Berlatihlah membuat kalimat pujian yang lain. Anak-anak, di sekitar lingkungan kalian, di sekitar rumah kalian, tentu ada pohon buah-buahan ya. Nah, salah satunya pohon pepaya. Pohon pepaya banyak manfaatnya. Bagian buahnya dapat dimakan. Bagian daunnya juga dapat dimakan, dibuat sayur. Biji pepaya dapat ditanam kembali. Biji pepaya tumbuh menjadi tanaman baru. Petani menanam biji pepaya. Petani rajin merawat tanaman pepaya. Pohon pepaya tumbuh dan berbuah. Buah pepaya dipanen dan dijual. Pada buku kalian di halaman 126 ada seorang petani membawa hasil panen pepaya ke pasar. Seorang petani itu membawa hasil panenannya ke pasar. Petani membawa 2 keranjang buah pepaya. 1 keranjang berisi 23 buah pepaya. 1 keranjang lainnya berisi 26 buah pepaya. Berapa banyak buah pepaya semuanya anak-anak? Iya, pintar sekali. Anak-anak pasti sudah menghitungnya ya. Anak-anak bisa berlatih menghitung dengan cara susun pendek. Ataupun susun panjang juga bisa ya. Kita kerjakan, kita jawab bersama pepaya yang dibawa petani tadi ada berapa. Banyak pepaya semuanya adalah 23 ditambah 26. Kita kerjakan dengan cara susun ke bawah. Caranya 23 ditambah 26. Cara mengerjakannya, tahap yang pertama, jumlahkan satuannya. 3 satuan ditambah 6 satuan, hasilnya 9 satuan. Tahap yang kedua, jumlahkan puluhannya. 2 puluhan ditambah 2 puluhan sama dengan 4 puluhan. Jadi 23 ditambah 26 hasilnya adalah 49. Anak-anak nanti di rumah bisa berlatih mengerjakan soal bersusun seperti yang ada di buku paket kalian ya. Kalian kerjakan di buku tulis, hitung dengan teliti agar hasilnya tidak keliru. Nah anak-anakku, sekarang sampailah kita di pembelajaran 6 ya. Coba kita amati gambar yang ada di halaman 130. Gambar apa anak-anak?
Iya, ada Dayu dan ibunya yang sedang berkebun. Ibu dan Dayu senang berkebun. Mereka menanam sayuran dalam pot. Pot yang digunakan terbuat dari kaleng bekas. Ibu dan Dayu menyusun pot dengan rapi. Ada pot yang disusun berjajar di atas rak. Ada juga pot yang digantung. Setiap hari, Ibu dan Dayu merawat kebun sayuran. Sayuran tumbuh subur dan hijau. Keindahannya membuat suasana rumah tampak indah. Hasil tanaman sayuran sangat bermanfaat. Ibu dan Dayu memasak sayuran dari hasil berkebun. Nah, anak-anak, apakah kalian di rumah juga sudah menata tanaman dengan rapi? Nah, cobalah merapikan tanaman yang ada di sekitar rumahmu seperti yang Dayu lakukan bersama ibunya. Tanaman yang ditata akan menambah keindahan. Apakah kalian dapat menata tanaman? Pasti ya, anak kelas 1 yang hebat pasti pandai dan pintar membantu orang tua menata tanaman di sekitar rumah. Cobalah berlatih mempraktikkan cara merawat tanaman. Kalian bisa berlatih menata tanaman bersama kakak, adik, atau anggota keluarga yang lain. Berilah pujian untuk mereka ya. Beri pujian kepada adik jika sudah pandai membantu menata tanaman. Beri pujian juga kepada kakak, ayah, ataupun ibu. Sekarang, mari anak-anakku, kita berlatih menulis, membuat pujian sesuai gambar. Ikuti sesuai contoh yang ada di buku kalian ya. Anak-anak, kalian bisa membuka buku paketnya halaman 132 ya. Di sana ada gambar tanaman yang tertata rapi di rak bunga. Di sebelah tanaman itu ada kalimat pujian yang berbunyi, "Pandai sekali Dayu menata tanaman itu. Tanaman terlihat lebih indah dan rapi." Nah, sekarang pada halaman 133 ada gambar Pak Tani yang ada di sawah, Siti yang merawat bunganya, dan juga Dayu yang memberikan tanaman hias pada ruangannya. Cobalah kalian membuat kalimat pujian. Yuk kita buat kalimat pujian bersama Bu Yuni ya. Yang pertama, gambar Pak Tani yang ada di sawah. Pak Tani rajin merawat tanaman. Tanaman Pak Tani tampak hijau dan subur. Gambar yang ketiga, Siti rajin merawat bunga. Bunga Siti tampak indah dan subur. Gambar yang keempat, pandai sekali Dayu menata ruangan. Ruangan Dayu tampak indah. Anak-anak, banyak orang menggunakan bunga sebagai hiasan. Namun, tidak semua orang dapat menanam bunga. Bunga dapat dibeli di pasar yang menjual bunga. Di rumah kalian pasti mempunyai bunga kan? Iya, bunga-bunga itu rawatlah dengan baik agar tumbuh indah dan subur. Pada buku paket kalian, Siti dan Dayu juga memiliki bunga anak-anak. Siti dan Dayu memiliki bunga mawar. Yuk kita baca sambil belajar berhitung. Siti memiliki 43 tangkai bunga mawar. Dayu memiliki bunga mawar 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Berapa tangkai bunga mawar milik Dayu? Anak-anak,
Bunga mawar milik Siti ada 43. Bunga mawar milik Dayu 2 tangkai lebih banyak dari Siti. Jadi 43 ditambah 2 sama dengan 45. Hasilnya Dayu memiliki 45 tangkai bunga mawar. Nah, anak-anak yang hebat, kalian sudah belajar berhitung bersama Bu Yuni. Nanti diulang kembali ya belajarnya. Kalian bisa berlatih menghitung sendiri. Di sana di buku paket kalian ada soal-soal latihan. Kalian kerjakan untuk latihan di buku tulis kalian. Berhitung dengan teliti. Menghitung harus teliti agar hasilnya tidak keliru. Nah, demikian tadi anak-anak hebatku pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tema 7, subtema 3, pembelajaran 1 sampai dengan pembelajaran 6. Semoga anak-anakku di rumah dapat memahami apa yang kita pelajari dan membawa manfaat bagi kita semua. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa pada program kelas mengajar 90,1 RGR FM pada hari dan waktu yang sama. Jangan lupa selalu laksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, serta menjaga jarak untuk menghindari penyebaran virus corona. Sampai jumpa anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Anda di segala suasana, Tulungagung 90,1